Oke, sahabat lensa, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di Sudut Lensa Podcast. Nah, masih bersama saya, Bodi Panyawira. Saya ditemani oleh salah satu guru di SMP 1. Semuanya udah kenal. Jagat raya sudah tahu. Ibu Rahma Purnamasari. Hai, salam kenal untuk semua penonton yang mungkin akan melihat video ini. Jangan lupa follow IG-nya Lensa Spansa dan tunggu banyak konten-konten menarik dan inspiratif lainnya. Pasti tentunya. Saya manggilnya Miss, Ibu, Tante. Jangan tante dong, Pak. Miss ya? Miss aja. Oke, Miss Rara. Kita kenal Miss Rara itu satu burung, dua selebgram. Oh iya. Yang ketiga MC. Oh iya, benar. Yang akan kita bahas nanti adalah guru berprestasi. Guru muda berprestasi. Ini kalian harus tahu semua nih tentang 4 hal ini dari Miss Rara. Guru, kemudian selebgram. Cerita banyak tentang selebgram ya. Oh, tambah lagi Pak, penerjemah. Oh iya, penerjemah ya. Tambah lagi satu, announcer, penyiar radio. Kemudian founder ini juga dong, Taman Baca juga dong. Ya, Taman Baca Hitopa Desa. Banyak sekali akan kita bahas tentang kepribadian Miss Rara. Kita tunggu satu-satu. Oke, Miss Rara, biasanya kita dipanggilkan Miss Rara nih. Miss Rara, berarti identik dengan guru bahasa Inggris. Betul sekali Pak. Berarti kalau kita ngomongin bahasa Inggris nih, selain ngajar di sekolah, berarti ada banyak hal yang Miss Rara lakukan tentang bahasa Inggris ini di luar sekolah. Apa aja tuh? Betul. Yang salah satunya tadi, selain menjadi guru, saya juga menjadi penerjemah. Ikut dalam Himpunan Penerjemah Indonesia. Himpunan Penerjemah Indonesia. Betul, Himpunan Penerjemah Indonesia termasuk ke dalam anggota muda. Anggota muda. Nah, di situ menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris. Begitu juga sebaliknya beberapa dokumen-dokumen. Berarti kalau misalnya nih, aku punya perusahaan nih, datangkan misalnya ahli dari luar negeri. Betul. Berarti ngubungin Himpunan Penerjemah Indonesia. Boleh, nanti Untuk penerjemah itu langsung dong. Berarti misalnya termasuk di situ dong. boleh masuk di situ. Dan sebagai pengurus juga di Himpunan Penerjemah Indonesia, Komda Kaltara. Luar biasa. Masih tepuk tangan dong. Dan selain itu juga bahasa Inggris juga nggak dipakai buat penerjemah doang. Dipakai juga buat mungkin ada teman-teman kita yang mau belajar TOEFL, mau belajar IELTS. Nah, nanti tips dan triknya nanti aku kasih tahu supaya nilainya tinggi. Artinya gini, biasanya orang bahasa Inggris ini kan ngeri ya, ngelihat bahasa Inggris kayaknya susah banget nih. Iya, Apa sih orang. tips dari Miss Rara selaku pemerhati, bisa pengajar bahasa Inggris di SMP 1 dan juga di perusahaan-perusahaan tentang bahasa Inggris. Apa tipsnya nih? Supaya Jadi kita lebih gampang nih belajar bahasa Inggris. Pada dasarnya itu banyak yang menganggap bahasa Inggris itu susah ya Pak, karena berbeda dengan bahasa Indonesia, cara pelafalannya juga berbeda. Nah sebenarnya tipsnya yang pertama itu confident. Confident itu apa? Percaya diri. Jadi ala bisa karena biasa. Jadi semakin kita mengasah kemampuan bahasa Inggris, pasti juga akan semakin sering juga kemampuan bahasa Inggris itu akan terasa dengan baik. Contoh nih, ada kan beberapa program kampung Inggris ya di Pare. Memang di dalam situ itu kita every day, every time we have to speak in English. Dan itu akan terasa dengan baik, ya kan? Setiap hari, setiap saat. Betul. Terasa dengan baik dan otomatis kemampuan bahasa Inggrisnya juga akan meningkat karena dia punya rasa percaya diri, lingkungannya berbahasa Inggris semua. Tapi ketika kamu sudah belajar dari kampung Pare Inggris dan kamu kembali ke kampung halamanmu dan tidak menggunakan bahasa Inggris lagi di lingkungan, bakalan hilang lagi tuh. Di lingkunganmu sendiri, gini. maka kan yang datang kayak misalnya kemarin kan lolos jadi announcer di Onyx, nah itu sekali sama juga dengan bahasa Inggris karena ini kan kemampuan bahasa ya. Bahasa itu kan sama dengan bahasa Indonesia, setiap hari berubah, setiap hari ada peningkatan, iya berkembang terus. Nah sama dengan bahasa Inggris juga semakin hari semakin tahun juga berkembang, makanya harus sering dilatih kemampuan berbicaranya. Jadi jangan fokus ke grammarnya dulu. Sebenarnya simpel ya, iya.
Inggris ya, artinya kita cuman latihan menghafal satu kata, dua kata, tiga kata. Betul. Tiap hari kita lakukan pasti akan bisa. Betul, setiap hari harus Tuh biasa. teman-teman dengerin semua tuh. Artinya bahasa Inggris itu bukan satu hal yang ngeri, yang menakutkan. Betul. Semua bisa ini, tidak ada orang pintar, yang ada adalah orang terlatih. Kita harus berlatih setiap hari. Oke, itu tentang kehidupan bahasa Inggris. Sekarang kita bahas nih, kan kita tahu misalnya adalah guru berprestasi. Nah, prestasi apa aja nih yang kita dapat dari sekarang nih? Kan guru masih muda nih. Misalnya kan masih muda. Ini jadi motivasi untuk guru-guru yang lain supaya pendidikan itu makin baik. Oke, prestasi sih sebenarnya nggak banyak ya Pak. Pernah jadi putri pendidikan. Putri pendidikan. Mewakili Kalimantan Timur. Terus pernah juga ini lomba internasional International Short Story Writing Competitions tahun 2025 kemarin bulan Januari. Terus beberapa prestasi PKSRN itu guru bahasa Inggris se-Indonesia, jadi dikasih soal dan kita harus menjawab secara cepat dan tepat. Oh, kebetulan kemarin dapat gold medal. Terus apalagi ya, kayaknya itu deh. Dan kalau skop Kota Balikpapan aja udah banyak kali ya. Skop Kota Balikpapan iya pastinya, karena kan biasanya kalau orang ikut lomba itu ya tingkat daerah dulu, baru nasional, baru ke internasional. Terakhir itu International Short Story Writing Competition yang membawa saya menjadi guru berprestasi Kota Balikpapan tahun 2020. Oh, teman-teman. Prestasi itu didapatkan bukan nanti sekolah di sekolah aja. Jadi guru pun usia berapapun tetap harus juga berprestasi. Oh, bukan guru berprestasi aja, pemuda berprestasi tahun 2024 ya. Nah, ini sebenarnya untuk ngatur waktu biasanya kan orang kendalanya gini. Biasanya kan orang beralasan ya, bukan kendala, beralasan kok aku tuh sibuk, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, misalnya gimana ngatur waktunya? Udah bahasa Inggris, udah jadi founder taman baca, jadi MC, jadi penyiar radio di Onyx Radio. Nah, itu kan banyak kegiatan yang dilakukan. Biasanya aku tertib schedule. Terjadwal semua ya. Betul. Jadi malam sebelum berkegiatan di pagi harinya besok, biasa aku udah buat planning jam segini sampai jam segini itu ngerjain apa, jam segini sampai jam segini itu ngerjain apa. Oh, teman-teman desa, perhatikan tuh. Terus biasanya kalau ada appointment atau janji dengan klien kayak misalnya wedding, itu kan udah jauh-jauh hari. Nah, aku udah buat jadwalnya. Terus itu apa namanya, kalau misalnya ada kegiatan bersamaan ya berarti aku harus mendahulukan jadwal yang sudah aku masukkan. Prioritas ya, mana yang prioritas? Ya, mana yang prioritas. Terus selain planning juga biasanya aku melihat kesempatan yang datang, kayak misalnya kemarin kan lolos jadi announcer di Onyx. Nah, itu otomatis aku menambahkan jadwal baru ke jadwalku yang biasanya. Aku melihat kesempatan menjadi penyiar ini akan meningkatkan skillku apa enggak. Kalau misalnya iya, ya berarti aku akan menambahkan jadwal baru sebagai penyiar ke dalam scheduleku. Dan aku harus melihat juga apakah jadwal baru ini bisa saya sesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya. Kayak misalnya kan kita pekerjaan utamanya adalah guru, ya kan, itu adalah prioritas utama. Ini pekerjaan-pekerjaan yang lain ada yang masih bisa dikeluarkan atau masih bisa di-handle dengan baik. Kalau saya sebut ini kan tips untuk bukan cuma kita sebagai guru ya, tetapi untuk anak-anak sekolah juga sama. Disiplin, terus kemudian terjadwal, itu pasti waktu kita nggak akan merasa untuk ini terlalu sibuk dengan ini. Enggak, sebenarnya kalau terjadwal itu kita juga enak lagi jalannya ya. Betul, kayak kita podcast ini kan Bapak udah ngasih tahu aku jauh-jauh hari kan, berarti aku tidak mengambil job di jam ini. Artinya nggak ada alasan bahwa saya seorang guru itu nggak bisa berkarya di tempat lain. Iya. Kita semua terpantau lebih selalu. Kegiatannya padat banget nih teman-teman. Mulai dari MC, penerjemah, guru. Nah, ini sekarang kita lagi sibuk mengisi rapot untuk anak-anak kita. Nah, tentunya kita berharap anak-anak nilainya bagus semua. Amin. Nah, gitu. Oke, Bisa Rara. Kegiatan di sekolah ini menurut Bisa Rara kalau ngelihat anak-anak Gen Z sekarang ini gimana?
Anak-anak Gen Z sekarang itu berbeda ya dengan gen-gen Generasi kita. kita ya. Betul sekali. Mereka itu lebih ingin diapresiasi, lebih ingin diakui. Misal nih si A ini dia tidak memiliki prestasi akademik Pak, tidak memiliki prestasi akademik, tapi dia punya prestasi di bidang seni dan olahraga. Nah, kita sebagai guru tidak harus memandang dia sebelah mata. Kenapa? Karena setiap anak itu diciptakan tidak sempurna, ya. Sama juga dengan kita, guru juga tidak sempurna, harus bisa menguasai semua skill. Oleh sebab itu, ketika kita melihat anak-anak Gen Z ini, mereka tuh cuma pengen diapresiasi kemampuannya, meskipun even secara akademik mereka tidak bisa, tapi kita punya dia punya kemampuan yang lain, misalnya ya olahraganya dia selalu juara porprov ya, terus pon. Nah, kita apresiasi hal itu. Jadi dia Salah satunya ya seperti podcast ini ya. betul Jadi sekali. mereka juga secara akademik bagus, tapi dia punya kemampuan untuk membuat ini. Nah, Kita apresiasi dengan perbuatan ini. tuh, tidak semua anak punya skill kan Kak. Maka skillnya itu yang harus kita jaga sampai mereka bisa menghasilkan uang dari skill mereka sendiri. So, teman-teman Lensa, penilaian guru itu bukan secara akademik aja, tapi menyeluruh dari tingkah laku kalian, mulai dari datang sampai kalian pulang, bahkan di keseharian. Keseharian. Nah, ini karena Jadi itu penilaian. seperti itu ya, karena memang generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi saya, generasinya Betul. Sarah. Dan mereka tuh pengen diekspos ya kan, pengen diekspos, apalagi kan anak-anak Gen Z sekarang ya media sosialnya kalau nggak TikTok, Instagram ya, pengen ditahu, oh ternyata aku bisa masuk TikTok, bisa masuk Instagram ya kan, apresiasi dari sekolah. Nah, kalau di SMP 1, misalnya sekarang kan jadi kesiswaan nih. Betul. Untuk mengakomodir Gen Z ini, murid-murid kita ini kan ada, saya lihat ada tiap tempat ada apresiasi, ada Teman ya, sehat. ada tunas sehat gitu. Apakah itu juga salah satu program untuk Betul. di luar akademiknya mereka ya? Ya betul, jadi setiap Jumat pagi itu kan kita banyak ya kegiatannya bermacam-macam, dan kita ganti-gantian, ada yang Jumat seni, mereka menunjukkan bakatnya. Di SMP 1 ini tuh anak-anaknya meskipun kita tidak paksa buat tampil, mereka pasti akan mengajukan diri untuk tampil sendiri. Nah itulah wadah dari kesiswaannya SMP 1 buat merangkum atau mewadahi mereka, bakat-bakat mereka, supaya mereka itu merasa diapresiasi oleh sekolah. Jadi kita juga tahu, sekolah juga tahu, oh ini anak punya bakat ini punya kelebihan ini dari situ Betul ya. sekali. Terus juga ada Jumat apresiasi ya kan. Jumat apresiasi itu kita mewadahi para pemenang-pemenang, pemenang-pemenang sebelumnya yang sudah juara, baik di tingkat kota, kelurahan, kecamatan, bahkan tingkat sampai internasional. Kita juga apresiasi, kita masukkan ke dalam sosial media SMP 1 dan Itu bisa yang dilihat. misalkan bidang ekspor, mengekspor Betul. mereka ya, apa yang kita Dan orang-orang di luar juga bisa lihat, oh Ya. ternyata anak SMP 1 banyak yang berprestasi ya, bahkan juga orang tuanya juga mungkin proud. mungkin circle-nya dia juga bisa tahu, oh anak ini Iya. kelihatannya nggak bisa apa-apa tapi oh dia punya prestasi. Iya. Ya, itu juga bagus untuk efek mereka ya. Betul, orang tuanya juga merasa proud dan bangga, anak-anakku bisa masuk ke dalam IG-nya SMP 1, bisa dilihat banyak orang. Nah itulah yang kesiswaan lakukan untuk menyalurkan bakat mereka, dan mereka merasa diapresiasi oleh sekolah. Nah itu teman-teman, panjang lebar kita bahas nih. Di part 1 ini nanti kita akan undang lagi nih Serara nih tempat selanjutnya. Tentunya ini kita di sini Serara sudah banyak kita bahas, tentunya motivasi apa aja tadi yang Serara sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Lensa semua. Nah terakhir nih closing statement dari Serara nih buat anak-anak SMP 1 khususnya dan generasi Z. Ada Oke, adab dulu baru ilmu. adab dulu baru ilmu. Percuma kita berilmu tapi tidak punya adab. Adab itu nomor 1. Singkat, padat, dan sangat mendalam. Adab dulu baru ilmu. Oke, itu sahabat Lensa. Terima kasih Miss Rara atas kehadirannya. Sama Pak Bodi. Kita akan lagi di part selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, semua kru sehat. Kita akan kembali lagi di sudut Lensa podcast berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.